Menko Polhukam Mahfud MD jadi sorotan, setelah menyuarakan adanya transaksi tidak wajar senilai Rp300 triliun di lingkup Kemenkeu. Mengenai hal ini, PDIP mengingatkan Mahfud MD agar tidak membuat lelucon. Pasalnya, Mahfud membeberkan adanya transaksi mencurigakan Rp300 triliun pada Kemenkeu, tanpa didukung alat bukti memadai. Katanya ada Rp300 triliun aliran dana yang mencurigakan, tetapi selang beberapa waktu kemudian, disampaikan itu bukan korupsi. Negara ini bukan lelucon, kata anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Warta Ekonomi. Politisi PDIP ini melanjutkan, geger transaksi mencurigakan Rp300 triliun tidak sesuai dengan konteks penegakan hukum. Sebab kasus ini bermula dari aksi kekerasan yang melibatkan anak mantan pejabat pajak, Rafael Alun. Pemanggilan Alun, lanjut Arteria, sah-sah saja. Namun dia menilai tindakan tersebut menjadi janggal, lantaran tidak jelas apa tindak pidana yang melatari, kecuali aksi kekerasan anaknya. Dia menegaskan Komisi 3 DPR berkepentingan memanggil Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, karena geger transaksi mencurigakan ini, membawa presiden buruk dalam penegakan hukum. Khususnya terhadap pernyataan Mahfud yang dianggap tidak konsisten menyampaikan informasi dan patut diklarifikasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, bakal menjelaskan soal transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan yang dianggap bukan tergolong korupsi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Ia berjanji bakal menjelaskan persoalan ini bersama Menkes Sri Mulyani, sekembalinya dari kunjungan kerja di Australia. Kalau ada belanja aneh, ada transaksi aneh kok bukan korupsi, bukan TPPU. Itu yang akan nanti saya jelaskan bersama Bu Sri Mulyani, kata Mahfud di sela-sela kunjungan kerjanya di Australia dalam keterangan diterbitkan Kemenko Polhukam, Jumat 17/3. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, angka yang nilainya ratusan triliun tadi itu angka yang terkait tindak pidana kepabeanan, perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Ini bukan tentang penyimpangan atau korupsi pegawai Kemenkeu, ini lebih karena posisi Kemenkeu penyidik tindak pidana asal, ujar Ivan, kepada awak media di kantor Kemenkeu, Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2022. Saya sebagai Kepala PPATK datang ke Kementerian Keuangan untuk berdiskusi. Sebenarnya kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin PPATK karena kami kolaborasi, sinergitas, koordinasi sudah sering dilakukan hampir setiap hari. Nah, tadi kita fokus membicarakan, mendiskusikan terkait dengan statemen yang teman-teman ketahui tentang adanya transaksi Rp300 triliun. Perlu saya sampaikan, seperti yang teman-teman pahami Kemenkeu adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sehingga dengan demikian, setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun kasus yang terkait perpajakan, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, yang kita sebut kemarin Rp300 triliun. Dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power, atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tugas dan fungsi, Kemenkeu yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami saat melakukan hasil analisis. Kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Kami terus melakukan koordinasi, melakukan upaya agar kasus-kasus ini bisa kita tangani secara baik. Tidak hanya dengan Kementerian Keuangan, tapi juga dengan aparat penegak hukum lain. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dari kepabeanan, cukai, dan perpajakan, disitulah kami menyerahkan hasil analisis atau pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik pidana asalnya. Nah, kasus-kasus ini yang memiliki luar biasa besar, nilai yang luar biasa masif. Tapi, memang ada satuan-satuan kasus yang dikoordinasikan, kami peroleh langsung dari Kementerian Keuangan terkait dengan pegawai. Walaupun kemudian kami melihat ada hal-hal yang kami perlu mendapatkan update dari teman-teman Kementerian Keuangan. Jadi sekali lagi kami tegaskan selaku Kepala PPATK,
Jangan ada salah persepsi di publik bahwa yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau korupsi oleh pegawai oknum di Kementerian Keuangan. Tapi, lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010.